Selamat pagi Oma, Opa sekalian. Baru saja kita mengikuti Zoom bersama-sama. Kita boleh memuliakan Tuhan, kita boleh mendoakan dan saling sharing. Biarlah pada saat ini Tuhan menyertai kita senantiasa. Mari kita menyanyikan pujian Betapa Hatiku. Kita mau memuliakan Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, memberikan kita anugerah yang begitu besar. Biarlah pada pagi hari ini kita mau memuliakan Tuhan dan memuji Dia dengan setulus hati kita. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Biarlah Tuhan memakai kita di dalam kehidupan kita, melayani Dia, karena Dia begitu mengasihi kita. Biarlah pada saat ini kita mau memuliakan nama Tuhan saja. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Oma, Opa, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini, di mana Engkau telah memberikan kami ya Tuhan sukacita, memberikan kami ya Tuhan keselamatan. Itu adalah anugerah yang begitu besar ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan
Biarlah kami juga mau melayani Engkau, memberikan ya Tuhan penginjilan kepada sesama kami. Biarlah Tuhan, kami sebagai hamba-Mu mau taat dan setia, dan juga mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau melakukan setiap firman yang ditaburkan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mempersiapkan hati kami sehingga kami layak, dan kami mau memuliakan, menaikkan pujian hanya kepada Engkau saja. Dan kami serahkan doa kami hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Berkat kemurahan Tuhan, kita boleh diselamatkan. Biarlah kita mau menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Ku hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan kemurahan Tuhan, kita dapat diselamatkan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hari ini baca tanggapan kita terdapat di Alkitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk Korah syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyian syukur ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 中文的也是我们一同来念诗篇100
章1节到第5节。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他巢场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实存到万代。 Pujian akan dinyanyikan oleh Saudari Riani yang berjudul Musim Berganti. Selamat pagi Oma Opa. Hari ini saya mau membawakan satu buah lagu lagi ciptaan suami saya yang berjudul Musim Bolehlah Berganti. Semoga lagu ini menjadi kekuatan buat kita. Musim bolehlah berganti, dunia bolehlah lalu,
pada saat ini Bapak Pendeta Tan Chuan Eng akan membawakan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh kita menjalaninya di dalam kehidupan kita. Dan kita mau terus taat dan setia menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom Opoma yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya bersyukur dan terima kasih. Dan saya sangat senang bisa berjumpa dengan Opoma walaupun masih secara online. Ya, kita terus berdoa supaya virus corona ini berlalu sehingga kita dapat berjumpa tatap muka secara langsung. Nah, Opoma, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama dengan Opoma untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami, bukan kami saja mengerti akan firman-Mu, tetapi Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Opoma yang dikasih di dalam Tuhan, tema hari ini terlihat agak membingungkan, ya, karena mengenai hutang yang wajib diwariskan. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam Alkitab, maka kita akan melihat bahwa Paulus sebagai rasul yang sangat terkenal punya hutang. Tanpa kita sadari, Opoma, ya, kalau Paulus mewariskan hutang itu kepada kita. Nah, hutang yang saya bicarakan pada hari ini merupakan hutang yang berbeda dengan hutang biasanya. Nah, hutang pada umumnya adalah hutang harta duniawi. Kalau hutang harta duniawi, hutang tersebut bisa lunas saat dibayar seluruhnya. Tetapi hutang yang saya bicarakan hari ini adalah hutang yang tidak bisa lunas walaupun terus dibayar. Sebaliknya semakin bertambah. Nah, hutang apakah itu, Opoma? Hutang itu adalah hutang Injil. Hutang Injil tidak berkurang walaupun sudah dibayarkan. Sebaliknya semakin bertambah. Contoh, Opoma, kalau saya memberikan Injil kepada orang lain, setelah orang itu menerima Injil, apakah Injil yang ada pada saya berkurang? Tentunya tidak. Nah, orang yang baru menerima Injil, dia sekarang memiliki hutang. Ini berarti hutang tersebut bertambah. Nah, hutang itu juga tidak pernah bisa lunas, walaupun dibayar terus-menerus, Opoma. Nah, jadi Paulus bukan berhutang harta duniawi, melainkan dia berhutang harta surgawi, yaitu Injil. Maka dari itu Paulus berkewajiban untuk memberitakan Injil. Karena dia sudah tahu dengan pasti dia dipanggil oleh Allah menjadi rasul, ya, untuk memberitakan Injil. Baik itu kepada orang Yahudi maupun kepada orang bukan Yahudi. Dalam Roma 1 ayat 14-15 firman Tuhan mengatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, Opoma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mengapa kita harus punya hutang Injil? Pertama, kita harus punya hutang Injil karena ada rasa berhutang menyebabkan adanya dorongan yang kuat untuk membayar dengan cara memberitakan Injil. Nah, tidak sedikit anak-anak Tuhan sampai saat ini belum memberitakan Injil. Karena belum merasa berhutang, sehingga tidak ada dorongan yang kuat untuk memberitakan Injil. Kedua,
kita harus memberitakan Injil karena rasa berhutang menimbulkan kewajiban untuk membayar. Jika kita tidak mempunyai rasa berhutang, ya, kita tidak akan merasa berkewajiban untuk membayar. Penginjilan tidak boleh dilalaikan, sebab tanpa penginjilan kita belum mengerti apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Nah, Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kepada siapa Paulus berhutang? Paulus berhutang ya pada orang Yunani, orang bukan Yunani, orang terpelajar, orang yang tidak terpelajar. Nah, umpama tidak ada satupun lapisan masyarakat yang tidak membutuhkan Injil. Kaya, miskin, pandai, bodoh, tua, muda, semua membutuhkan Injil. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mengapa kita harus menginjili? Pertama, kita harus menginjili karena Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kedua, kita harus menginjili karena Kristus mati untuk semua orang. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, ya, firman Tuhan mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Oma, yang ketiga, kita harus memberitakan Injil karena hanya Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6 firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Opoma yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara kita menginjili, Opoma? Cara kita menginjili ada dua cara. Yang pertama, Opoma, cara pasif. Ya, di mana kita menunjukkan Kristus yang ada di dalam hati kita kepada orang lain. Ya, baik itu dalam tutur kata kita, tingkah laku kita, semua sesuai dengan apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Opoma, secara aktif. Artinya kita menceritakan Yesus kepada orang lain. Ya, siapa Yesus itu sesungguhnya. Nah, tentunya di sini Opoma harus kenal dulu siapa Tuhan Yesus. Ya, Opoma baca di dalam Alkitab. Ya, nanti di situ Opoma tahu siapa Tuhan Yesus, sehingga Opoma dapat menceritakan semua itu kepada orang lain. Nah, Opoma, saat ini saya punya 2 anak rohani yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kedua anak rohani saya adalah pedagang kaki lima. Saya bersyukur mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tentunya dengan tutur kata dan tingkah laku saya. Dan saya juga menceritakan siapa Tuhan Yesus kepada mereka. Ya. Opoma yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, Opoma coba pikirkan baik-baik kepada siapa hutang ini akan diwariskan terlebih dahulu. Artinya
siapa yang ada di pikiran Opo Oma menjadi target dalam memberitakan Injil? Opo Oma, biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong kita, mengingatkan kita bahwa kita punya hutang Injil yang harus kita bayar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Opo Oma. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, boleh mengingatkan kepada kami, Tuhan, boleh menyadarkan kepada kami bahwa kami punya hutang, yaitu hutang Injil yang harus kami bayar. Biar Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami, agar kami dapat membayar hutang kami, di mana kami memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Berikan hikmat kepada kami, siapa yang kami injili. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tan Chuan Eng yang telah membawakan firman Tuhan. Dan marilah kita mau menaikkan pujian. Akan dibawakan oleh Ibu Linggawati dengan judul Melayani hingga akhir. Bersama Tuhan ku hadapi tantangan, bersama Tuhan ku lewati rintangan. Namun kasih-Nya tak akan pernah tinggalkan, tangan kanan-Nya membawa kemenangan. Ku mau melayani hingga garis akhir. Ku mau melayani dengan sepenuh hati, dan takkan pernah ku coba untuk berhenti. Ku akan setia sampai aku mati. Tetaplah kobarkan semangatmu, tetaplah kabarkan Injilnya, tetaplah dalam naungan kasih-Nya, sampai Ia datang menjemput kita. Bersama Tuhan ku hadapi tantangan, bersama Tuhan ku lewati rintangan. Namun kasih-Nya tak akan pernah tinggalkan, tangan kanan-Nya membawa kemenangan. Ku mau melayani hingga garis akhir. Ku mau melayani dengan sepenuh hati, dan takkan pernah ku coba untuk berhenti. Ku akan setia sampai aku mati. Tetaplah kobarkan semangatmu, tetaplah kabarkan Injilnya, tetaplah dalam naungan kasih-Nya, sampai Ia datang
tibalah saatnya untuk kita menjalankan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh kita pakai di dalam setiap pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini. Sebelumnya pujian akan dipersembahkan oleh saudari Herliana dengan judul Puji dan Syukur. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Engkau. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kami mau membawa persembahan yang kami tahu ini berasal dari Engkau juga ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Tuhan, kami membawa persembahan ini kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan sucikan. Tuhan, juga kami berdoa kiranya para pengurus pengelola keuangan usia indah ini juga dapat diberikan hikmat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini, dan juga dapat dipakai untuk keperluan-keperluan dalam usia indah. Tuhan, kami juga mau tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mohon belas kasihan-Mu sertai kami, kehidupan kami sehari-hari, supaya kami juga boleh sehat dan penuh damai, sejahtera, sukacita di dalam Engkau. Kami boleh berserah di dalam Engkau saja ya Bapa. Mata kami boleh tertuju pada Engkau saja ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkatilah persekutuan usia indah ini.
menjadi sarana untuk para oma, opa boleh bersehati, bersekutu di dalam Engkau, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, doa dan syukur yang jauh dari sempurna ini kami mau panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu di persekutuan indah, untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan, walaupun masih melalui YouTube dan Zoom. Kiranya Tuhan berikan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman Tuhan yang kami dengar, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kami untuk tetap belajar lebih giat, sehingga kami dapat bertumbuh dan iman kami bertambah kuat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Wibisono. Tuhan, tolong jamah dan sembuhkanlah sakitnya. Kami percaya dengan kuasa Tuhan, semua penyakit yang ada pada Pak Wibisono, Tuhan angkat dan sembuhkan. Tuhan, berikanlah dokter yang baik dan tepat untuk menanganinya serta obat-obatnya, dan berikanlah kekuatan iman dan mujizat kepada Pak Wibisono untuk kesembuhannya. Kami juga berdoa untuk Ko Acin. Tuhan, berikanlah tindakan yang terbaik dalam pengobatan Ko Acin. Kami percaya dengan iman Ko Acin dapat melewatinya semua dan dapat diatasi. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan Ko Acin terjadi. Kami juga berdoa untuk Mose Dodi. Tuhan, berikanlah kesehatan dan kekuatan serta kemurahan untuk dapat penanganan dokter secepatnya, sehingga Mose Dodi cepat pulih dan sehat kembali. Kami juga berdoa untuk Hani, Ingpik, Pak Yohanes Ate, dan Bapak Hendra Kirana. Tuhan, jamah dan pulihkanlah semua sakit yang mereka derita. Kami percaya dengan kuasa Tuhan, saudara-saudara kami pasti sembuh dan sehat kembali. Dan kami juga berdoa untuk keluarga mereka masing-masing. Tuhan, berikanlah kekuatan, kesehatan untuk dapat menjaga dan merawatnya dengan sukacita dalam kehidupan hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk semua oma, opa, dan saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan, berikanlah kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan Tuhan di hari raya Idul Fitri, sehingga saudara-saudara kami yang muslim dapat merayakannya dengan damai, serta yang mudik juga dapat berjalan lancar dan aman. Kami berdoa untuk pemilu dan pilkada 2024. Tolong dengan campur tangan Tuhan, biarlah setiap para kontestan tidak membawa perpecahan di tengah-tengah masyarakat, sehingga pemilu dan pilkada 2024 dapat berjalan dengan damai, lancar dan aman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap bersyukur. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye.